Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan kita, Felix Sport. Nah, ini di minggu yang cukup agak-agak mendung sih ya. Tapi gimana nih kabarnya nih teman-teman semua nih, kalian semua nih guys ya. Apakah baik-baik saja? Apakah dompet aman, terisi penuh, atau masih punya utang di warung Mang Yandi? Kali ini tim dari Felix Sport akan menghibur kalian semua atau menginformasikan kalian semua tentang sebuah konten yang lagi panas-panasnya nih. Penasaran? Ini adalah tentang perseteruan Rusia dengan Ukraina. Kita kan nggak tahu nih sekarang ada apa nih dengan mereka. Kok bisa gitu ya berperang di zaman modern seperti ini, kan agak gimana gitu kan. Nah, kita akan membahas 6 fakta Ukraina yang diinvasi Rusia. Nah ini pasti seru ya guysnya. Aduh, seru tapi serem juga karena ini sedang terjadi sekarang ya guys ya. Semoga nggak menjadi pemicu perang dunia ketiga ya guys. Oke, kita lanjut. Tepat pada Kamis 24 Februari 2022, Rusia menginvasi Ukraina. Ledakan keras terdengar di Kiev, ibu kota Ukraina. Disebut 10 wilayah negeri pecahan Uni Soviet itu yang dihujani rudal Rusia, termasuk markas militernya sendiri, ya markas militer Ukraina maksudnya. Selain itu juga ada bandara yang dibom-bom itu diserang, juga ada tempat-tempat yang memang penting gitu, krusial kalau itu dihancurkan. Berhubung juga emang gudang militernya dekat dengan Kiev gitu kan ya guys. Nah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan kepada Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional untuk mengumumkan darurat militer. Dikutip dari kanal globalliputan6.com dari laman BBC, Dewan Keamanan dan Pertahanan diharapkan mengadakan pertemuan mendesak untuk memutuskan masalah ini. Sehari sebelumnya, sang presiden telah mengumumkan keadaan darurat selama 30 hari sejak 23 Februari 2022. Pemerintah juga mendesak warga Ukraina di Rusia untuk segera meninggalkan negara itu ketika Kiev mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan kemungkinan invasi lebih lanjut ke Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina berawal dari rencana Ukraina untuk bergabung dengan Organisasi Pertahanan Militer Atlantik Utara atau NATO yang dimotori Amerika Serikat. Hal itu memicu kemarahan Rusia. Ya, kita tahu kan hubungan Rusia sama Amerika gimana. Ya, mereka memang kayak ada perang dingin gimana gitu kan. Nah, ini Ukraina kan otomatis anak-anaknya Rusia lah, maksudnya pecahannya Rusia. Ngapain gitu kan ikut-ikutan NATO, mungkin gitu mikirnya Rusia. Nah, Ukraina pun mengurungkan rencana tersebut. Meski begitu, Rusia masih berusaha mengganggu Kiev dengan mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, dua kelompok yang selama ini didominasi oleh separatis pro-Rusia. Vladimir Putin bahkan mengerahkan sejumlah pasukan kedua wilayah itu dengan dalih bagian dari pasukan penjaga perdamaian. Langkah yang dilakukan Rusia memicu kritik pemerintah negara-negara di seluruh dunia. Banyak yang menganggapi pengakuan tersebut, mengutuk langkah tersebut, dan mendesak resolusi diplomatik terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Ya pastinya negara-negara di dunia pasti kan nggak mau kan dengan adanya perang seperti ini kan. Aduh, udah mah ini COVID belum selesai, ada varian Omicron, Delta, aduh pusing, malah ada perang segala gitu kan ya guys. Makin pusing kan makanya kan. Nah, Ukraina dan Rusia sebelumnya bergabung atau tergabung dalam negara Uni Soviet yang berhaluan komunis. Saat itu Rusia yang punya wilayah terluas menjadi pusat pemerintahannya. Saat komunis tumbang di Soviet, sejumlah wilayah memisahkan diri dan berdiri sebagai negara merdeka, termasuk Ukraina. Nah, Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 24 Agustus 1991 ya guys ya. Selain itu, ada berbagai fakta seputar Ukraina yang dilansir dari berbagai narasumber. Nah, ini mulai saja ya guys ya. 6 fakta Ukraina yang diinvasi Rusia. Yang pertama, negara terluas di Eropa. Kalau dilihat dari angkanya, Rusia memiliki luas 17,13 juta kilometer persegi, jelas layak mendapatkan gelar sebagai negara terluas. Bukan hanya di Eropa, tetapi juga di dunia ya guys ya. Di bumi ini nih.
Namun, dilansir dari Big Seven Travel, sebagian wilayah Rusia berada di Asia sehingga negara ini tidak bisa disebut sebagai yang terbesar di Eropa. Sebagai gantinya, predikat negara terluas di Eropa jatuh ke Ukraina yang mengungguli Perancis dan Spanyol. Nah, ini baru tahu nih saya juga nih. Luas negara ini atau Ukraina adalah 603.628 km persegi atau 20 kali lebih luas dari negara Belgia, dan seluruh wilayahnya berada di Eropa ya guysnya, makanya gelar itu dikasihkan ke Ukraina gitu. Nah, kita lanjut ke yang kedua, kemiripan bahasa Ukraina dan Rusia. Pernah tergabung dalam satu negara, tak heran ada sejumlah persamaan Ukraina dan Rusia. Salah satunya adalah bahasa. Ukraina sebenarnya memiliki bahasa mereka sendiri. Namun, entah karena sejarah Ukraina yang dulunya pernah menjadi bagian dari Uni Soviet atau karena lokasi perbatasan langsung dengan Rusia. Yang jelas, bahasa Ukraina sangat mirip dengan bahasa Rusia. Jadi tidak heran jika mayoritas Ukraina bisa berbahasa Rusia. Begitu juga sebaliknya, ya mungkin bahasanya mirip-mirip kayak orang Surabaya atau orang Jawa Timur sama orang Jawa Tengah, mungkinnya sama-sama bahasa Jawa. Gitu kali ya guys ya. Ngarang dulu. Ya kalau secara negara situasi ini mirip sekali dengan Indonesia dan Malaysia. Kan bahasanya cuman beda-beda dikit lah, masih kadang nyambung lah kalau ngobrolnya itu. Baik Indonesia atau Malaysia memiliki bahasa sendiri, namun karena bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, banyak orang Indonesia yang mengerti bahasa Melayu dan begitu pula sebaliknya. Itu ya guys ya, kalau seandainya dianalogikan ke negara kita dan negara tetangga kita. Yang ketiga, dijuluki keranjang roti Eropa. Ya, bisa dibilang Ukraina mungkin tidak membutuhkan negara-negara Eropa. Sebaliknya, mayoritas negara Eropa jelas membutuhkan Ukraina. Dilansir dari World Atlas, Ukraina punya tanah subur yang sangat ideal untuk ditanami biji-bijian gandum. Kondisi tersebut membuat Ukraina menjadi salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Karena itu, banyak negara Eropa yang sangat tergantung pada Ukraina dalam hal pasokan gandum untuk membuat roti. Saking pentingnya, orang Eropa bahkan menjuluki negara ini dengan sebutan Bread Basket of Europe. Wish, ya gimana lagi, produsen gandum terbesar, atau bisa di bahasa Indonesia kan dengan keranjang roti Eropa. Ya, kita lanjut ke yang keempat. Negara paling berpendidikan. Waduh, ini nih. Walaupun terletak di pojok Eropa, Ukraina termasuk salah satu negara paling berpendidikan di dunia. Dilansir dari Duk Internasional, sebanyak 99,4% orang dewasa di Ukraina bisa menulis dan membaca. Selain itu, 70% orang dewasa merupakan lulusan sekolah menengah ke atas. Bahkan tidak sedikit yang punya gelar doktor dan gelar-gelar hebat lainnya. Persentase yang tinggi membuat Ukraina menempati peringkat keempat sebagai negara paling berpendidikan di dunia. Wah, ngeri banget ya. Berarti memang ya mungkin Rusia merasa terancam dengan keberadaan Ukraina ya guys ya. Yang kelima, kota hantu. Ya, beberapa kota di kawasan Chernobyl, Ukraina mendapatkan julukan sebagai kota hantu karena sudah puluhan tahun ditinggalkan. Maksudnya ini si kota Chernobyl ini nih udah kayak kota hantu ya, udah lama ditinggalkan. Dilansir dari History, awalnya kota ini adalah kota biasa yang padat penduduk. Semua berubah sewaktu salah satu reaktor nuklir di pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl meledak pada 26 April 1986. Sebanyak 28 orang meninggal di tempat kejadian akibat paparan radiasi nuklir yang sangat ekstrim. Ribuan orang terkena berbagai penyakit bahaya dan sekitar 100.000 penduduk yang tinggal di dekat kawasan Chernobyl terpaksa diungsikan keluar kota tanpa pernah bisa kembali ke rumah mereka.
ya gimana lagi, udah kena radiasi nuklir kan bahaya banget ya guys ya. Nah, puluhan tahun sejak kejadian mengerikan itu, kota-kota di sekitar Chernobyl dibiarkan kosong dan terbengkalai seperti kota hantu. Uniknya, Chernobyl sering dijadikan ide untuk latar belakang cerita sejumlah film maupun serial yang diproduksi oleh Hollywood Amerika Serikat. Itu ya guys ya. Nah, salah satunya film Die Hard 5, Die Hard 5 maksudnya. yang dibintangi Bruce Willis. Saat syuting, mereka bahkan membangun sebuah set khusus di Hongaria yang dibuat mirip sekali dengan kota Chernobyl yang terbengkalai tersebut. Nah itu ya guys, jadi ada salah satu kota di negara Ukraina ini yang bener-bener nggak terurus gitu, terbengkalai gitu ya. Akibatnya waktu dulu meledak tuh tenaga nuklir. Ya, kita lanjut ke yang keenam, Monumen Kemenangan. Di ibu kota Ukraina, Kiev, terdapat monumen kemenangan bernama The Motherland Monument, setinggi 62 meter. Monumen itu dibangun sebagai tanda syukur atas kemenangan Uni Soviet melawan Nazi Jerman. Ya tahulah, Perang Dunia Kedua. Patung pada monumen itu adalah Putri Brezhnev, istri dari mantan pemimpin Uni Soviet. Patung tersebut terbuat dari bahan titanium yang menjadi simbol kota Kiev serta menjadi sejarah Ukraina dalam Perang Dunia Kedua. Dalam patung tersebut terdapat lubang api abadi, tapi karena masalah biaya, lubang api hanya dinyalakan pada hari libur nasional saja. Nah itu ya guys, 6 fakta Ukraina yang diinvasi Rusia. Nah baru tahu juga ternyata negara Ukraina itu negara terbesar wilayahnya di Eropa. Karena ya tadi itu ternyata Rusia nggak valid kalau dimasukin ke negara terbesar di Eropa, karena sebagian wilayah berada di Asia. Ya mungkin itu ya guys ya, kenapa Rusia menginvasi Ukraina ya. Ya pertama punya gelar negara terluas, berarti emang tanahnya luas banget ya. Terus yang kedua juga kemiripan bahasa, mungkin mempermudah kalau udah dijajah mungkin lebih gampang kan. Nah yang ketiga juga ini yang paling penting sih, yang ketiga menurut saya, dijuluki keranjang roti Eropa. Jadi pastinya bahan pangan otomatis akan terbereskan ya, masalah pangan itu di Rusia kalau memang bisa menjajah yang namanya negara Ukraina ini ya guys ya. Cukup membuat merasa terancam mungkin karena memang negara Ukraina negara berpendidikan keempat di dunia. Nah selain itu juga mungkin negara Ukraina adalah negara yang cukup maju yang sehingga Rusia mungkin akan merasa terancam akan keberadaannya. Itu ya guys ya, itu sekitar improvisasi dari tim Felix Pot ya guys ya. Semoga kalian semua ya guys ya di luar sana terinformasi dengan konten ini, dan semoga juga ini Ukraina dan Rusia nggak berperang, cepat selesai masalahnya, cepat redam gitu masalahnya, cepat damai lah pokoknya ya guys ya. Kita doakan ya guys ya, karena bahaya banget ini perang dua negara ini bisa memicu perang dunia ketiga ya guys ya, sangat-sangat mungkin gitu. Karena mungkin ya kalau kita improve gitu atau kita ngarang-ngarang dikit itu nanti Amerika ikut campur, nanti Inggris ikut campur, siapa tahu nanti Jerman ternyata bangkit lagi di sikap yang dingin sekarang seperti itu, ternyata dibangkit lagi atau gimana, kita nggak tahu ya guys ya. Semoga hal-hal buruk yang kayak kita bilang barusan nggak terjadi, itu yang namanya perang dunia ketiga lah guys ya. Pokoknya damai-damai aja lah, stay peace aja deh lah ya. Udah mah ini COVID belum selesai, masih ada varian Delta sama Omicron ini yang terbaru, malah waduh makin pusing pokoknya ya guys ya. Nah itu dia, kalau kalian semua ya guys suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe, tolonglah, bukan silahkan, tolong subscribe biar kita lebih semangat lagi nih bikin kontennya, oke? Like, share, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.